Oke bro, lu kan pemain properti, gue juga orang properti, gue mau nanya sama lu. Di luar sana banyak orang bilang invest properti pasti untung. Lu setuju apa nggak setuju atau gimana pandangan lu? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Kenapa? Nggak ada di dunia ini pasti untung. Tidak ada yang pasti untung. Nggak usah properti lah, apapun lah. Semua industri, semua bisnis, nggak ada kalau ada kata-kata pasti untung, kaburin jauh-jauh gitu. Dijamin pasti untung, kabur jauh-jauh. Jadi pada intinya kita berbisnis itu adalah ada resiko, ada reward, ada resiko. Nah, gimana caranya kita belajar itu untuk meminimalisir resiko supaya kemungkinan rugi itu tipis sekali. Sekarang di properti, properti banyak yang bilang properti kan pasti naik, beli rumah pasti naik, beli apartemen pasti naik. Apakah pasti seperti itu? Sebenarnya saya kurang setuju ya. Jadi pada dasarnya mungkin teman-teman di sini yang nonton juga banyak yang mana punya apartemen yang waktu di pitching sama salesnya mereka akan ngomong gini, udah Pak beli aja apartemen di tempat kita, ini pasti laku, harganya pasti naik, pasti ada yang nyewa. Ya, kan? Gimana hasilnya teman-teman? Ada nggak yang nyewa? Coba tulis di komen ya. Pengen tahu punya apartemen nggak? Kalau punya, ditempatin apa diinvestasiin? Kalau diinvestasiin, bener nggak naik harganya atau nggak apa tadi? Laku nggak disewain? Pasti nggak? Pasti kesewa nggak? Nah itu penting. Bener nggak apa yang katanya si sales ya kan, marketing itu nawarin pada saat kamu mau beli? Nggak cuma apartemen ya teman-teman ya, banyak juga kok villa, rumah klaster. Segala ruko, segala jenis properti. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya pasti untung, nggak mungkin rugi, itu nggak ada. Nah, makanya kita di sini belajar gimana caranya untuk belajar tentang ilmu properti ya, supaya kita tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko kalau misalnya udah beli, taunya nggak laku. Taunya kok harganya nggak naik-naik. Nah, gimana caranya supaya properti kita itu laku dan harga capital gain itu naik. Gini bro, misalnya nih, lu mau beli properti misalnya, lu mau beli apartemen dan menurut lu ini apartemen harganya bakal naik menurut lu. Ya. Apa aja spek-spek atau parameter-parameter yang harus terpenuhi supaya lu tahu oh ini pasti naik nih harganya nih. Itu gimana, lu ada checklistnya nggak? Gini, saya kasih tahu teman-teman. Harga apartemen pasti akan naik saat sudah habis sold out. Oke, nah itu kuncinya. Kalau unitnya masih banyak ya, maksudnya si developer masih ngebangun, masih jualan, jangan harap naik. Betul, yang ada malah diobral. Harganya jadi, turun. Mau si marketing ngomong pasti naik, jangan percaya ya teman-teman ya. Betul, jadi harus cari yang apanya nih bro. Yang jadi, lu cari apanya nih, checklist lu apa coba? Pertama, marketingnya udah ngomong, Pak ini satu tower ini Pak, udah tinggal sisa 5 unit, udah itu pasti naik, kamu beli aja. Oke, yang kedua adalah kamu cari pasaran. Jadi kan marketing akan ngomong, Pak ini harga sewanya kemarin 150 juta setahun. Nah jangan langsung makan mentah-mentah, cek dulu ke marketplace, beneran nggak? Cari harga rata-ratanya. Di situ kita bisa ngeliat harga paling atas, harga paling bawah. Nah, kamu carilah di tengah-tengahnya. Jangan-jangan gini ya, soalnya ini kemarin ada yang sewa 500 juta setahun, yang nyewa adalah omnya sendiri, itu pun karena kasihan. Ya, cuma 1 dari 1000. Terus abis itu dijadiin contoh bahwa oh iya berarti di sini pasarannya 500 juta setahun. Oke, jadi biar nggak bukan ketipu ya, maksudnya biar nggak kemakan sama yang kayak gitu. Tipsnya gimana bro? Ya itu dia, belajar dan kita harus ngecek, kita jangan cuma ngelihat dari satu sisi aja, kita jangan makan mentah-mentah omongan, bahkan dari kita pun gitu, jangan cuma belajar dari satu tempat, kita harus terus-menerus belajar dari berbagai tempat, kita harus terus-menerus mencari informasi, karena dengan kita memiliki banyak informasi, kita punya banyak knowledge, itu kemungkinan kita untuk sukses itu jauh lebih tinggi. Betul, jadi kalau kita sih sebenarnya pengalaman ya bukan dewa-dewa amat lah ya. Kebetulan kita ngelola properti udah 10 tahun lebih, udah lebih dari 20 properti yang kita kelola. Mungkin kalau divaluasi semua properti yang kita kelola, setengah T ada lah ya. Ya mungkin. Ya setengah T. Banyak lah ini. Banyak. Nah ya artinya ya mungkin 1-2 pengalaman ada, inilah yang kita share ya. Benar. Nah jadi ini mungkin buat teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi, ya kebetulan kita juga mau sharing buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ingin mendalami tentang properti, saya dan partner saya di Eskotel, Bro Boy, kita akan sharing dalam sebuah workshop yang nanti kalau mau ikutan bisa lihat aja, ntar ada linknya ya, link registrasi ada di bawah di description atau di kolom komen. Ini kita akan taruh, nanti silakan kita akan sharing lebih dalam lagi dan kita akan ajarin gimana caranya kamu bisa menjadi seorang
cupu menjadi suhu, rahasia menjadi owner properti yang sukses. Oke, mungkin itu dulu ya bro ya? Ya, mungkin itu dulu. Ya, sekaligus saya tambahin dikit aja. Jadi kita di seminar yang akan kita jalankan ini, kita akan sharing gimana caranya sukses, nggak cuma di dunia perhotelan, kita juga akan sharing juga bersama partner saya nanti, Mas Rafif, itu gimana caranya kamu jadi sukses untuk mengelola villa, luxury apartment, rumah mewah, dan menjadi super host di Airbnb, sehingga kamu bisa mendapatkan properti kamu itu menjadi ladang passive income tanpa kamu harus kerja lagi. Jadi propertinya jalan, ownernya jalan-jalan. Oke, jadi jangan sampai beli properti kosong, beli properti tersewakan, kamu bisa jalan-jalan ketika propertinya juga jalan. Oke, thank you bro. Thank you. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Bye. Klik ya linknya.